Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut tentang hukum jaminan, tentang gadai. Kemarin tadi sebelum break kita telah bahas itu apa, tentang hukum jaminan itu seperti apa, jenis-jenis jaminannya, dan gadainya itu, pengertian gadai itu apa, sifat gadainya. Sekarang kita lanjut tentang pembahasan hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai ya, dan sampai hapusnya gadai untuk materi hukum jaminan satu ini. Oke, jadi hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai, sebelum Ibu jelaskan dulu, Ibu akan menjelaskan bahwa dalam hukum gadai itu subjeknya itu ada dua subjeknya pemberi dalam hukum gadai, yaitu pihak yang memberikan jaminan dan pihak yang menerima jaminan. Sedangkan objeknya dari gadai adalah segala benda bergerak. Ingat, benda bergerak, baik yang bertubuh maupun tidak bertubuh. Bertubuh maupun tidak bertubuh ini maksudnya berwujud atau tidak berwujud. Seperti itu. Kalau benda bergerak berwujud, waktu saat dipindahkan atau akan dijaminkan, itu secara fisik diserahkan, diberikan kepada kreditur, dibawa oleh si kreditur. Ingat ya, kewajiban penerima dan pemberi gadai. Jadi kreditur itu yang pemegang gadai, yang meminjamkan uangnya, yang akan membawa gadai. Nah itu. Jadi kalau barang berwujud, barangnya tersebut dibawa di bawah kekuasaannya si pemegang gadai. Paham ya? Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita bahasnya tentang hak penerima gadai ya, pemegang gadai. Ingat, pemegang gadai. Jadi dia yang memegang gadai. Jadi siapa pemegang gadai? Adalah pihak yang memberikan pinjaman, yang punya uang. Jadi si kreditur, jangan kebalik-balik ya. Jadi pemegang gadai adalah pihak yang memberikan pinjaman uang, sehingga karena dia meminjamkan uang, maka dia megang barang gadainya. Paham? Oke. Jadi haknya apa? Ya, haknya pertama adalah menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga-bunga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian dia pemegang gadai punya hak untuk menahan benda yang digadaikan selama pemberi gadai belum melunasi utang pokok maupun bunga-bunga dan biaya-biaya utang lainnya. Ingat ya, jadi pemegang gadai dia punya hak apa? Ya, angsuran uang pokok pinjaman tersebut harus dibayar oleh si peminjam, si debitur. Dan dia berhak menahan jaminan ini sampai si utang-utang dia lunas. Itu haknya dia ya. Lanjut, hak penerima gadai lagi adalah hak pemegang gadai untuk melakukan penjualan kebendaan yang diserahkan kepadanya dengan kuasa sendiri di depan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku. Jadi si pemegang gadai tadi, jika si debiturnya dia tidak melunasi hutang-hutang pokoknya dan termasuk bunga-bunganya, maka dia diberikan hak untuk melakukan penjualannya, dilakukan sendiri dia dengan kuasa dia sendiri di depan umum, maksudnya dengan lelang, dengan syarat yang lazim berlaku. Seperti itu, untuk melunasi hutang-hutangnya yang dipinjam oleh debitur. Tapi ingat, ada syaratnya juga bahwa dia harus menjual, dia harus pemberitahuan dulu, harus menyampaikan ke debitur bahwa debitur uang prestasi tidak melakukan pelunasannya, dia diberi peringatkan tidak bayar lunasnya, baru si pemegang gadai punya hak untuk mengeksekusi barang gadaian tersebut. Selanjutnya, hak penerima gadai adalah untuk didahulukan pelunasan utangnya. Maksudnya seperti ini, misalnya si debitur tuh dia punya utang banyak ke beberapa orang. Nah, si pemegang gadai ya, dia yang melakukan penjualan gadai tersebut, setelah melakukan penjualan, hasil penjualan tersebut dia berhak didahulukan untuk dilunasi utang-utangnya. Kalau ada sisa baru diserahkan kepada yang ada peminjam-peminjam lain, seperti itu maksudnya. Kemudian hak pemegang gadai untuk mendapatkan penggantian biaya perawatan barang gadainya. Nah, barang tadi di bawah kekuasaannya dia, barang gadai tersebut, jika dibutuhkan biaya pemeliharaan,
si kreditur boleh kok menuntut si debitur untuk mengganti BB yang dikeluarkan terhadap penggantian biaya perawatan barang-barang gadai, seperti itu. Oke, ini hak penerima gadai. Kita akan lanjut tentang kewajibannya ya si penerima gadai. Oke, sekarang tentang kewajibannya lanjut. Kewajibannya lagi adalah bertanggung jawab atas hilangnya atau berkurangnya nilai barang yang digadaikan berada dalam penguasaannya. Dia harus menjaga barang gadaiannya sampai perjanjian hutangnya lunas. Jadi nggak boleh hilang atau berkurang nilainya. Penerima gadai berkewajiban mengembalikan barang yang digadaikan setelah pemilik gadai debitur melunasinya. Oke, ingat bahwa perjanjian gadai ini adalah perjanjian asesor. Ada perjanjian sebelumnya. Jadi kalau perjanjian hutang piutangnya lunas, maka dia wajib mengembalikan barang yang di barang gadai yang di bawah kekuasaannya. Seperti itu. Oke, lanjut. Jadi kewajibannya lagi adalah penerima gadai dilarang untuk menikmati barang yang digadainya. Ya. Dan pemberi gadai, debitur, berhak loh menuntut kembalian barang yang digadaikan tersebut dari tangan penerima gadai apabila penerima gadai telah menyalahgunakannya. Jadi karena pemegang gadai dia hanya memegang, menjamin di bawah kuasanya, dia boleh menikmati, dia boleh menjual barang tersebut. Ya, dan si debitur dia boleh menuntut jika barang gadainya dinikmati. Lanjut, penerima gadai berkewajiban memberikan peringatan atau somasi kepada pemilik gadai apabila telah lalai memenuhi kewajibannya untuk melunasi piutangnya. Dan ini kewajiban. Sebenarnya hukum Islam pun kalau kita berhutang memang harus wajib mengingatkan yang berhutang loh, nggak boleh didiamkan loh. Ini sama konsepnya. Jadi dia si penerima gadai dia wajib di sini nih untuk memperingati bahwa kamu utangmu lo harus lunasi lo gitu. Ini waktu temponya sudah habis seperti itu. Jadi nggak boleh dibiarkan. Ya, jadi harus memberikan peringatan atau somasi kepada pemberi gadai jika lalai untuk melunasi piutangnya. Kewajibannya lagi adalah penerima gadai berkewajiban untuk menyerahkan data perhitungan hasil penjualan barang gadai kepada pemberi gadai, dan sudahnya penerima gadai dapat mengambil bagian jumlah yang untuk pelunasan piutang pemberi gadai. Jadi tadi jika ternyata pada waktu tertentu si debitur tidak sanggup melunasinya, kemudian si kreditur sudah memberikan peringatan dan memberikan somasi dan memberitahukan, kemudian sepakat akhirnya melakukan penjualan pelelangan barang gadai. Nah, waktu barang gadai itu dijual, si pemegang gadai, kreditur harus wajib untuk menyerahkan laporan perhitungan kepada si debitur. Ini loh hasil penjualannya. Nah, kemudian hasil penjualannya itu si kreditur berhak untuk mengambil bagian piutangnya. Jika ada lebih, dikembalikan kepada si debitur. Seperti itu. Oke, tadi adalah hak dan kewajiban si penerima gadai atau pemegang gadai atau kreditur. Sekarang kita lanjut untuk bahas tentang haknya si pemberi gadai atau si debitur atau si yang meminjamkan uang, yang menyerahkan barang gadainya. Oke, hak pemberi gadai menerima uang gadai dari penerima gadai. Jadi kan dia ngutang, jadi dia menerima uang gadainya. 2. Berhak atas barang gadai apabila hutang pokok bunga dan biayanya telah dilunasi. Jadi kalau dia ada lunas, hutang-hutangnya lunas, semuanya dia bisa mengambil kembali barang gadai yang digadaikan tersebut. 3. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya. Jadi andai kata dia nggak mampu untuk melunasi hutang-hutangnya, dia mengajukan ke pengadilan untuk menjual lelang barang tersebut untuk melunasi hutang-hutangnya. Oke, sekarang kewajiban si pemberi gadai. Kewajibannya ya menyerahkan barang gadai, membayar pokok sewa modal, dan membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk mengembangkan barang-barang gadai tersebut. Gampang, simple. Baca di literatur lainnya, kalian bisa baca jurnal tentang gadai. Sekarang kita tentang hapus gadai ya. Hapus gadai ya, ingat hapusnya gadai ya karena apa? Karena perjanjian hutangnya lunas. Ingat ya bahwa perjanjian jaminan merupakan perjanjian asesor, tambahan saja. Jadi kalau pokoknya itu selesai, perjanjian pokok utamanya itu pendahulunya selesai, maka perjanjian gadainya juga selesai. Oke, Ibu rasa sudah cukup sekian. Selesai tentang hukum jaminan tentang gadainya.
Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sehat, cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.